Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Soleha, how are you today? Alhamdulillah, excellent, great, amazing, Allahu Akbar. Oke, karena hari ini kita tidak bisa bertemu lewat Zoom, jadi hari ini Ustazah akan memberikan tugas. Nah, tugas hari ini adalah worksheet terakhir di bulan Agustus ya. Oke, Ustazah akan jelaskan dulu bagaimana pengerjaan tugas hari ini. So, hari ini kalian harus mengerjakan 3 nomor ya dalam satu worksheet ini. Oke, kita mulai dari nomor 1. Write the words in 3 groups. Jadi diperhatikan baik-baik, ada 3 kelompok kata di sini. 1, 2, and 3. Jadi kalian harus mengkelompokkan masing-masing kata sesuai dengan kelompoknya. For example, ancient, belt, bow and arrow. Nah, jadi kalau dilihat dari kata-kata yang ada di dalam masing-masing kotak atau masing-masing kelompok, nah kita bisa kategorikan kalau ancient ini adalah berhubungan dengan kata-kata museum, karena ancient itu artinya kuno. Nah, kuno pasti akan merujuk ke museum. Jadi, untuk kolom pertama untuk kelompok pertama, silakan mencari kata-kata yang berhubungan dengan museum. For example, ancient. Okay, and number 2, you can see this is belt, berarti berhubungan dengan kata-kata sesuatu yang bisa dipakai. Oke, sesuatu yang bisa dipakai, for example, belt, ikat pinggang. Nah, silakan kalian lagi mencari kata-kata apa lagi yang berhubungan dengan benda yang bisa dipakai. And number 3, bow and arrow. Bow and arrow itu adalah senjata yang bisa digunakan untuk bertarung atau bertanding. Nah, jadi untuk kelompok kata yang ketiga itu berhubungan dengan benda-benda yang bisa digunakan untuk bertarung ya. Jadi atau biasa kita sebut sebagai senjata seperti bow and arrow. Jadi silakan mencari lagi kata benda-benda yang bisa digunakan untuk atau benda-benda yang berhubungan dengan kata senjata seperti bow and arrow. Silakan dilihat kata-katanya dari sini. Nah, apakah silakan lihat bracelet kelompoknya di mana, collection kelompoknya di mana, crown kelompoknya di mana, exhibits and galleries di mana, helmet and necklace di mana, shield and sword di mana. Oke, jadi silakan diisi masing-masing kelompok katanya ya. Itu untuk nomor 1, sedangkan nomor 2, look at activity 1, number the topics to match the group. Nah, jadi silakan diberikan nomor dari kata-kata kelompok kata yang ada di bawah sini. Nah, seperti yang tadi sudah Ustazah sampaikan, bahwa kelompok kata pertama itu berhubungan dengan kata-kata yang berhubungan dengan kata-kata tentang museum. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa untuk kelompok pertama itu berhubungan dengan museum word. Jadi kita bisa tuliskan di sini nomor 1. Nah, sedangkan nomor 2 berhubungan dengan benda-benda yang bisa digunakan. Jadi silakan dilihat manakah di sini yang bermakna benda-benda yang bisa digunakan. Apakah for fighting or for wearing. Nah, sedangkan nomor 3 adalah berhubungan dengan senjata. Nah, silakan lagi dilihat yang manakah dari for fighting or for wearing yang berhubungan dengan senjata. Oke, itu untuk nomor 2. Sekarang Ustazah akan jelaskan nomor 3. Sebelumnya Ustazah bacakan dulu. Oke, nomor 3. Nomor 3 cukup mudah. Kalian hanya perlu melihat gambar yang sudah disediakan. And after that, you should draw lines to make sentence. Jadi, kata-kata ini, gambar-gambar ini harus kalian susun menjadi satu kalimat. Contohnya seperti nomor 1. Di sini ada gambar dan juga ada kata, ada clue atau petunjuk katanya give. Nah, diawali dari kata give, coba diperhatikan gambarnya, ada banyak anak-anak di sini, berarti ini memaknakan atau menandakan bahwa anaknya lebih dari satu, berarti bermakna mereka. Nah, Ustazah ingatkan sekali lagi, mereka itu adalah subjek. Subjeknya adalah they, dan they, objeknya adalah them. Nah, Ustazah ingatkan sekali lagi bahwa give itu adalah kata kerja. Nah, setelah kata kerja, kita harus menggunakan objek. Nah, objek dari they adalah them. Makanya di sini garisnya adalah give them. Oke, dimulai dari them. Lalu kita masuk ke the. Kenapa bukan the? Kenapa kita menggunakan the bukan e atau on? Karena
yang mau diberikan di sini adalah bukan sebuah tapi ada banyak, makanya kita menggunakan the, bukan a or an. Karena a dan an itu berhubungan dengan sebuah benda, jadi hanya satu benda. Lalu kita mulai ke the ball. Oke, the ball. Oke, dilihat ada gambar bola. Now, please. Give them the ball now, please. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, kata petunjuknya adalah you, berarti kalimat ini diawali dari kata you. Dan silakan dilihat gambarnya, ini gambarnya gambar apa. Nah, di sini ada pilihannya, berarti ada Aaron, ada Mason, dan ada Mas. Ustazah ingatkan sekali lagi, materi yang sudah kita pelajari adalah tentang Mason dan Mas. Nah, jadi silakan dilihat yang mana yang betul di sini, apakah Mason atau Mas. Silakan diberikan garis. Lalu kira-kira kata kerja apa yang cocok sesuai dengan gambarnya, silakan lagi diberikan garis. Lalu dilihat lagi gambarnya, benda apa atau objek apa yang dimaksud. Lalu masuk ke kata keterangannya. Ustazah berikan contoh. Ini coba diperhatikan di gambarnya di sini ada gambar kamera dan ada gambar tanda larang, dan ini seperti sedang berada di museum. Nah, mari kita lihat, ingat sekali lagi hal-hal yang tidak boleh kita lakukan di dalam museum. Nah, salah satunya adalah tidak boleh mengambil gambar. Berarti you mustn't take photos in the museum. Jadi garisnya seperti ini. Nah, sekarang kita beralih ke nomor 4. Masih diawali dari kata you, diawali dari subjek. Nah, silakan juga dilihat gambarnya, ada gambar apa di sini. Nah, silakan diperhatikan baik-baik gambarnya, apakah ini must or mustn't, dan apa yang diminta untuk dilakukan. And number 4, coba dilihat gambarnya kembali lagi, berawal dari kata the dog. Nah, diingat bahwa dog itu adalah benda, dia adalah benda hidup. Berarti kalau benda subjeknya adalah it dan pasangan dari it adalah is. Berarti the dog is. Nah, coba dilihat gambarnya. Ini anjingnya sedang apa? Apakah hungry, thirsty, or tired? Nah, lalu silakan dilihat apakah di sini give me, give them, or give him. Dan apakah some water, any more, or no more. Oke, Ustazah kira cukup materi hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu soleh-soleh dalam mengerjakan tugas hari ini. Jika ada yang ditanyakan, boleh hubungi Ustazah via chat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Thank you very much. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.